Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna memenuhi tugas kelompok agenda 1 tentang isu kontemporer, maka video ini kami buat. Adapun kelompok kami di bawah bimbingan Dr. Abdul Qadir SE MAP, dan nama-nama kelompok kami antara lain: yang pertama, Muhammad Hairul Umam sebagai ketua; yang kedua, Nur Fahmi; yang ketiga, Juliandri; yang keempat, Sumaya Amin; dan yang kelima, Ade Sulhaj Amira. Pada pembahasan kali ini, kami akan menggunakan teknik tapisan isu yaitu APKL dan USG, dan untuk teknik analisis isu dengan menggunakan diagram fishbone. Baik, langsung saja kami mulaikan pembahasan ini dengan menjelaskan apa itu teknik analisis APKL. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai salah satu teknik tapisan isu yang kami ambil dalam video ini. Teknik tapisan isu yang pertama yaitu APKL. APKL adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor. Faktor A, P, K, dan L. Faktor A aktual, yaitu isu tersebut sedang hangat dibicarakan atau isu tersebut diperkirakan akan segera terjadi. Faktor yang kedua, faktor problematik, isu yang menyimpan dari harapan standar, mendesak, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Faktor K, kehayalakan, isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak, dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil. Faktor L, layak, isu yang masuk akal, logis, pantas, realistik, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab. Baiklah, ada 5 isu yang telah kami sepakati yang kami ambil dalam lingkungan tempat kerja kami. Yang pertama, isu kurangnya fasilitas penunjang keamanan lingkungan kerja. Faktor A termasuk, faktor P tidak termasuk, K tidak termasuk, L termasuk. Maka isu tersebut tidak memenuhi syarat. Isu yang kedua yaitu kualitas SDM kurang. Faktor A termasuk, faktor P tidak termasuk, faktor K dan L termasuk. Namun, isu tersebut tidak memenuhi syarat. Faktor isu yang ketiga, belum optimalnya pelayanan administrasi. Faktor A, P, K, dan L semua termasuk, maka isu tersebut memenuhi syarat. Isu keempat, kurang maksimalnya media kehumasan. Faktor A termasuk, P termasuk, K dan L termasuk, maka isu tersebut memenuhi syarat atau valid. Isu yang terakhir atau isu yang kelima, tidak maksimalnya sistem absensi. Keempat faktor A, P, dan K dan L termasuk, maka isu tersebut memenuhi syarat. Maka dalam teknik ini didapatkan 3 isu yang telah tersaring. Isu yang pertama, belum optimalnya pelayanan administrasi, kurang maksimalnya media kehumasan, dan tidak maksimalnya sistem absensi. Kemudian untuk menentukan prioritas masalah, metode yang kami gunakan adalah metode USG. U itu urgensi, S itu seriousness, dan G itu growth. Urgensi adalah seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan yang berkaitan dengan dimensi waktu. Seriousness yaitu mengacu pada penyelesaian masalah yang dikaitkan dengan akibat bisa menimbulkan masalah baru. Growth berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan. Adapun interval penentuan prioritas yaitu dari angka 1 sampai 5. Angka 1 sangat tidak mendesak, angka 2 tidak mendesak, angka ketiga cukup mendesak, angka 4 mendesak, dan angka 5 sangat mendesak. Isu yang diambil adalah 3 isu, yaitu belum optimalnya pelayanan administrasi, yang kedua kurang maksimalnya media kehumasan, yang ketiga tidak maksimalnya sistem absensi. Dilihat dari faktor USG, dapat disimpulkan bahwa yang paling prioritas adalah isu yang pertama, belum optimalnya pelayanan administrasi. Setelah melalui 2 tahap teknik tapisan, selanjutnya digunakan 1 tahap analisis. Adapun tahap analisis yang digunakan pada isu ini adalah metode teknik analisis fishbone. Teknik analisis fishbone dikatakan mirip dengan teknik analisis mind mapping.
di mana pendekatan fishbone itu berdasarkan atau berbentuk diagram dan memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Nah, metode ini juga disebut dengan metode sebab akibat atau cause effect. Nah, pada isu yang diangkat atau dipilih, yakni belum optimalnya pelayanan administrasi. Terdapat 4 cabang faktor yang kami tampilkan. Yang pertama adalah cabang faktor lingkungan, yang kedua cabang faktor metode, yang ketiga cabang faktor material, dan yang keempat cabang faktor manusia. Untuk cabang faktor lingkungan, ada 2 faktor sebab, yakni kondisi kantor tidak memadai, dan yang kedua adalah fasilitas penunjang tidak maksimal. Yang kedua, untuk cabang faktor metode pelayanan manual dinilai tidak maksimal, serta faktor yang kedua yakni dibatasi oleh tempat dan waktu. Untuk cabang faktor yang ketiga yakni material, dengan subfaktor penggunaan dokumen fisik lebih mahal, serta pengarsipan arsip fisik tidak maksimal. Dan terakhir yakni cabang faktor manusia dengan subfaktor pegawai pelayanan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses dokumen fisik, dan masyarakat membutuhkan proses administrasi yang lebih cepat. Adapun kesimpulannya akan disampaikan oleh Kak Fahmi. Dari hasil analisis kelima isu tersebut dan melalui penggunaan teknik analisis APKL, USG, dan diagram fishbone, dapat ditarik kesimpulan bahwa isu utama yang diangkat adalah belum optimalnya pelayanan administrasi, yang dimana penyebabnya yaitu karena sistem pelayanan administrasi saat ini masih menggunakan metode manual, sehingga diperlukan waktu dan mekanisme yang lebih rumit. Itulah hasil identifikasi isu dari kelompok kami dengan menggunakan teknik analisis. Sekian pemaparan hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.